Agustinus Yosi Tego Herianto dari SMPK Santa Maria 2 Malang. Saat ini sedang menjalani program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Wisnu Wardana Malang. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2304107001. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya dengan materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan model pembelajaran Project Based Learning. Dan inilah videonya. Ya, silakan berdiri. Anak-anak, mari kita awali kegiatan hari ini dengan beberapa masalah spontan saja. Spontan saja. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dan mengharapkan untuk keberkahan. Ya Tuhan, kami Tuhan, ini kita akan melaksanakan pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran ini kita bisa bermanfaat dan kita bisa laksanakan dengan baik ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maaf dulu, janji siswa baru bisa. Pribadi baik berteman jadi bisa dan bermutu. Putra Putri SMPK Santa Maria 2, tunas muda bangsa, berpribadi baik, bermartabat luhur, jadi insan yang bermutu. Unggulkan si bermartabat. Jadi siswa, Kami siswa SMPK Santa Maria 2 berjanji: 1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 3. Disiplin, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. 4. Sopan, ramah, dan berjaga dalam bersekolah. 5. Patuh dan taat tertib sekolah. siap. Beri salam. Spirit of Mary, selamat pagi Pak. Spirit of Mary, selamat pagi. Sebelum duduk, kita tes konsentrasi dulu. Tepuk 1, 1, 1, 2. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, good. Sebelum kita awali pelajaran, kita menyanyikan dulu satu lagu nasional ya. Judulnya adalah menyanyikan lagu nasional, otomatis kita terbiasa dengan sikap sempurna. Sabang sampai berakhir berjajar pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke. Tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa, Pak Isi akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pertemuan minggu lalu. Di awal kita selalu menyanyikan lagu nasional. Tadi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bukan tanpa sebuah arti kenapa Pak Isi meminta kamu, kita semua menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke tadi. Yang pertama adalah karena materi kita adalah tentang kedaulatan. Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah sekarang kita merdeka berapa tahun? 70. Sing yakin gitu loh. Merdeka yang keberapa? 78. Berarti
kita sudah memperoleh kedaulatan kita ini selama 78 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang sangat lama yang kita pertahankan sampai saat ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah 78 tahun ini bisa bertahan sampai selama-lamanya? Ataukah nanti ke depan akan ada intervensi atau penjajahan dari negara luar? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang paling tepat adalah kita harus siap. Salah satu caranya adalah membuktikan dengan cara kecintaan kita terhadap tanah air. Ketika kita cinta, berarti kita semua mampu untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka kenapa kita belajar tentang kedaulatan negara Republik Indonesia? Itu ya, itu sebagai pengantarnya. Angkat tangan, silakan berebut untuk menjawab, untuk mengingat materi pertemuan yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang teori kedaulatan, ya kan? Betul tidak? Betul. Oke. Coba sebutkan satu anak boleh menjawab satu saja, jangan semuanya biar semuanya dapat. Teori kedaulatan, sebutkan teori kedaulatan yang sudah Anda pelajari. Saya mulai dari hijau. Kedaulatan Tuhan. Yang mana berdiri dong? Kedaulatan Tuhan. Satu, kedaulatan Tuhan. Dua. Yang putih sebelah sana. Louis. Kiri. Satu, kedaulatan Tuhan. Dua, kedaulatan Raja. Tiga, Max kiri. Kedaulatan negara. Empat, Lita. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum. Lima, terakhir. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat. Siapa yang bersedia menjawab lima-limanya? Oke, berdiri. Satu, Tuhan. Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan. Itu tangan dong. Kamu sudah mempelajari dan juga kita sudah mencoba ya untuk menggali apa itu teori kedaulatan raja, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Oke. Dua kali lagi. Siapa yang tahu apa itu teori kedaulatan rakyat? Yang rahasia. Dengan cara memberikan hak-hak kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Oke, baik. Silakan itu. Rakyat yang memegang kedaulatan paling tinggi. Yang kedua adalah teori kedaulatan hukum. Siapa yang tahu? Guru hukum. Mengatakan Alex, good. Yang keras, Max. Hukum adalah kuasa yang Kurang keras lah. hukum adalah kuasa yang tinggi di negara. Hukum adalah kekuasaan tinggi dalam suatu negara. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan Oke, bisa jadi anak-anak kita hari ini semoga dari belakang terbaca. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hakikatnya, pengertiannya, kemudian kedaulatan keluar. Sekarang kita akan mengingat kembali tentang teori-teori kedaulatan itu dan implementasinya. Implementasi berarti lebih ke penerapan tadi, lebih ke tindakan kita ya. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan PJJ nanti sebenarnya kita harus sampaikan apa PJJ. Peserta didik dapat menampilkan sikap rasa syukur. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita patut berbangga ketika kita masih punya yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini.
dengan berbagai cara, berbagai upaya supaya tetap bertahan. Kalau kita lihat di media sosial, kita sudah ada sedikit sentilan ya tentang bukan kasus ya, tentang fenomena Palestina dengan Israel. Ya kan? Mereka sudah berkomentar di media sosial. Kalau Indonesia ikut campur urusan kami akan membuat Indonesia seperti Palestina. Coba kita juga mengikuti perkembangan situasi yang ada di negara kita. Artinya tidak membelajar terus ya. Kita juga sedikit berpikir tentang negara kita kan, karena itu salah satu bentuk antisipasi loh. Kita memang salah satu negara yang vokal terhadap peristiwa antara Israel dan Palestina. Akhirnya muncul pemberitaan seperti itu. Apakah kita perlu percaya itu atau tidak? Ini adalah wujud tindakan kita, wujud cinta kita seperti itu. Kita boleh mendukung, tetapi cukup dengan doa saja. Tidak perlu untuk boikot atau apapun yang lain, tidak perlu. Ya, maka kita bersyukur negara kita sampai sekarang masih aman. Nah, sekarang kalau saya akan jelaskan tentang PJB ya. PJB itu adalah Project Based Learning. Jadi hari ini nanti fokusnya kita adalah membuat sebuah proyek. Ya, jadi nanti Anda Pak Yesi minta untuk membuat sebuah video yang pesan. Jadi pesannya apa kita gunakan. Yang keempat adalah mengidentifikasi tentang teori kedaulatan. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi macam-macam teori sudah. Kemudian yang ketujuh adalah setelah menggunakan PJL pada berdiskusi, terus nanti dapat menyusun analisis dalam bentuk video. Nah, misalnya. Nah, ini berarti nanti yang ditonjolkan hari ini adalah keterampilan Anda dalam membuat sesuatu. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan tentang tujuan ini? Ya, boleh dilanjutkan? Dijawab dengan tegas. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sip. Suara Anda biar. Ini sudah kita pelajari semua. Ini sifatnya hanya mengulang. Coba kita lihat ke depan karena nanti beberapa ada yang lupa, ada dua anak yang sudah mewakili. Teori kedaulatan raja dengan kedaulatan Tuhan itu mirip, benar ya? Betul ya? Oke. Ada yang bisa membedakan? Oke, Matt, berdiri. Matt, yang lain boleh ya untuk berpendapat ya, Matt, silakan ya. Kedaulatan Tuhan itu berarti raja itu memiliki kekuasaan dari Tuhan. Sedangkan dari kedaulatan raja itu memiliki kekuasaan yang besar sebagai penjelmaan dari kita. Tepuk tangan lah kalau betul. Oke, biar kamu mudah untuk itu ya. Umurnya yang beda ya. Ini udah 30-an berapa? 14 zaman saya dulu pernah di sini. Ini perbedaan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan raja. Aku Tuhan, ini raja. Gitu ya. Ibaratnya biar kamu mudah menganalogi. Kalau kedaulatan Tuhan, mulia di sana adalah kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Aku Tuhan. Tapi saya mendapatkan sebuah wahyu dari Tuhan, sehingga saya ini dituhankan oleh orang lain. Sehingga aku ini disembah, tapi aku kan dapat wahyu, dapat titisan lah, ngerti? Tetapi kalau kedaulatan raja adalah dianggap sebagai penjelmaan Tuhan. Jadi canon itu penjelmaan Tuhan tanpa adanya sebuah wahyu, tapi dia sudah menjelmakan Tuhan, sehingga membuat orang menjadi kagum atau menuhankan canon ini. Mau menuhankan canon? Kenapa nggak mau? Nggak mau ya? Raja Salman, ini kamu lihat nih, Raja Salman, semuanya lihat sini. Raja Salman itu raja dari mana? Arab. Oke, kamu lihat ini contoh kedaulatan raja. Dia bukan mendapatkan wahyu, tetapi dia yang dituhankan oleh masyarakat Arab. Ini kedaulatan berbeda dengan kedaulatan Tuhan. Orang yang tidak ini ada kedaulatan. Itu paham ya? Bisa membedakan? Seperti yang dijawab oleh Mas. Oke, boleh silakan dulu. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Kedaulatan hukum. Nah, berarti ini hukum memiliki peranan tertentu dalam suatu negara.
Contohnya adalah negara kita. Negara kita itulah salah satu negara yang memiliki kedaulatan hukum. Kan? Kita bisa lihat dari sini. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu. Pak Yosi sering menyampaikan ke Anda bahwa hukum di negara kita itu sangat-sangat bagus. Yang buruk adalah orangnya, oknumnya. Jangankan negara, kita awali dengan sikap kita di sekolah. Siapa yang belum terkena tatib sih? Yang belum terkena tatib kau belum? Prestasi sudah belum? Nah, tuh, betul. Yang sudah kena berapa orang? Boleh tahu? Oke, stop. Tetap angkat. Hansa, kamu apa? Pasti kamu mengerjakan PR. Apa? Tidak membawa buku. Recehan. Recehan soalnya ya. Recehan apa? Oh, recehan itu. Patri, bahasanya Patri. Kenapa? Ya bawa buku juga. Nah, teori berikutnya adalah teori kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Indonesia memakai ini enggak? Ya, memakai ini ya. Indonesia memakai teori kedaulatan rakyat. Salah satu bukti bahwa kita menggunakan teori kedaulatan rakyat apa? Adanya, katakanlah negara. Adanya barang 1, 2, 3. Pemilu. Semangat sih loh, pemilu. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita siapa? Pemegang kekuasaan negara kita? Pemegang kekuasaan yang negara kita adalah? Enggak yakin. Enggak tahu. Yang pegang adalah? Yang terakhir adalah teori kedaulatan. Sudah berakhir ya. Nah, sekarang karena kita tinggal di negara kita, maka fokusnya kita hanyalah Indonesia saja. Ya, jadi kita menggunakan dua teori kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah apa buktinya bahwa kita menggunakan teori kedaulatan rakyat, yaitu ada dua dasar hukum. Sudah sekalian ya. Kita menggunakan dua dasar hukum. Yang pertama adalah sudah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini yang pertama saya. Maka maksudnya rakyat itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang membentuk suatu NKRI yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini bukti atau dasarnya bahwa kita menggunakan teori kedaulatan rakyat. Jadi di alinea keempat disebutkan bahwa maka disitulah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ini adalah satu dasar hukum. Yang kedua adalah 1 ayat 2 yang berbunyi bersama-sama 1, 2, 3. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu apa? Kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya dibatasi oleh undang-undang dasar. Ya kan? Kamu boleh milih agamamu satu. Boleh belajar. Yang kedua adalah kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum ini jelas. Yang pertama ada 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada 27 ayat 1. Gue bacakan dengan bawah yang 27 ayat 1. Segala warga bersamaan dengan perjuangan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecuali. Oke, baik. Sebagai warga negara kita diminta menjunjung tinggi hukum yang berkeadilan. Kita punya hierarki tata urutan perundang-undangan. Masih ingat? Materi pasal 8. Yang paling atas apa?
Pintar. Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang kedua, ketetapan. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, peraturan pengganti undang-undang apa? Peraturan presiden. Kelima, peraturan pemerintah dulu, peraturan presiden dulu. Peraturan pemerintah dulu, peraturan presiden, lalu pemerintah daerah tingkat kota dan tingkat provinsi dan tingkat itu adalah hukum yang berlaku di negara kita. Secara hierarkis itu yang perlu kita juga. Jangan lupa ya, dicek lagi catatan. Punya nggak? Punya, ada. Oke, jadi sekali lagi sebagai kesimpulannya adalah bahwa negara kita menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori sama-sama. Yang pertama adalah teori rakyat, yang kedua teori keselamatan. Oke, lihat semua ya. Yang tidak boleh. Dan yang terakhir adalah tugas Anda sekarang adalah membuat video. Nanti video ini tidak harus berada di kelas, kamu boleh berada di kalian ini. Ya kan? Di toilet, boleh. Di ruangan kelas ini boleh. Kalau kamu merasa nyaman, silakan untuk membuat. Nah, ini karena Anda sudah tahu tentang teori kedaulatannya, negara kita menggunakan teori kedaulatan apa itu sudah semuanya kita. Maka sekarang sebagai bentuk upaya kita, bentuk kecintaan kita terhadap negara kita adalah kita mencoba untuk membuat semacam video ya, pesan kepada masyarakat atau sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan siapapun nanti yang akan melihat video Anda, yaitu tentang upaya mempertahankan kedaulatan. Yang pertama, kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu silakan nanti membuat video tentang sosial budaya, boleh konsultasi sebelum buat video. Yang kedua adalah ekonomi. Kelompok dua mana? Kelompok tiga adalah politik, mana politik? 3, 4 mendapatkan hukum. Yang kelima, kelompok 5 adalah pertahanan keamanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan sebuah kedaulatan. Kedaulatan itu ada di sosial budaya, ada ekonomi, ada politik, ada hukum, ada pertahanan keamanan. Ada pertanyaan tentang tugas. Benar-benar tentang tugas. Handphone setiap kelompok sudah ada masing-masing. Sudah. Nah, sekarang kamu boleh diskusi selama 5 menit. Setelah 5 menit dapat skripnya, videonya tidak usah panjang-panjang, singkat boleh. Buat skripnya, kemudian dibagi setiap anaknya dapat ngomong apa. Kalau sudah jadi, nanti silakan dikirimkan di drive yang ada di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan berdiskusi. Ambil bukunya, ambil kertasnya untuk membuat skrip sambil diskusi, mendiskusikan apa yang akan Anda sampaikan. Boleh konsultasikan dengan saya atau dengan ketua kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Silakan dikirimkan di link yang sudah disediakan. Yang sudah terkirim punya siapa? Sudah kirim, oke, masih lagi. Bisa dibuka linknya. Ini ada privacy kirim. Oke, baik. Sambil menunggu loading masuk ke link, kamu siapkan kesimpulan apa yang kamu dapat dari materi hari ini. Ya jelas, terima kasih kamu sudah berusaha dalam waktu yang singkat membuat video tentang bagaimana upaya mempertahankan kedaulatan. Yang Anda lakukan adalah sebuah cara atau upaya sebagai pengingat kepada masyarakat luas ya, seluruh warga negara kita,
bahwa pesan yang Anda sampaikan harapannya bahwa kedaulatan negara kita itu harus tetap kita jaga. Jangan sampai ada kekuasaan lain yang masuk ke negara kita lalu membuat negara kita menjadi negara yang kacau. Oke, boleh angkat tangan. Polisi akan sambil menunggu loading masuk di sini. Silakan buat satu kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari materi hari ini. Saya beri kesempatan sedikit dulu 1 menit, 2 menit, kemudian boleh angkat tangan untuk menyampaikan. Berdiri silakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah kita harus mempertahankan kedaulatan NKRI dengan contoh sangat sederhana, yaitu menaati peraturan yang ada di Indonesia, tidak menggunakan ataupun mengadakan hal bomba dan menyaring senjata dari luar, sehingga kita bisa terus mempertahankan kedaulatan NKRI. Jika tidak, kemerdekaan negara Republik Indonesia akan hancur. Oke, kita tepuk tangan lah. Perwakilan dari kelompok lain. Kesimpulan yang didapatkan pada materi hari ini yaitu bahwa Indonesia telah menggunakan 2 teori kedaulatan yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Alek masih ingat teori kedaulatan hukum itu dasar hukumnya apa? Ini Pasal 1 ayat 3. Tepuk tangan Alek. Satu lagi. Ya, satu lagi. Perwakilan. Oke. Silakan tulis yang keras. Dari kedaulatan, sifat dari kedaulatan, dan teori kedaulatan yang digunakan oleh negara Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dari materi ini tadi, kita juga harus tahu upaya untuk mempertahankan kedaulatan dari contoh kasus yang ada. Kita juga harus tahu bagaimana cara mempertahankan budaya yang ada di Indonesia. Kita tahan tuh. Kita dengarkan Ijo ya. Yang saya dapat, yang kami dapat boleh. Kesimpulan yang saya kami dapat bahwa presiden memiliki kedaulatan sendiri untuk menjalankan sendiri dan serta menjalankan rakyat yang Oke, tepuk tangan dulu. Kirim ke link ini bisa nggak sih? Walah. Wes, kirim ke linknya kayak sini. Kepotong tapi ya? Bisa. Kepotong. Berapa? 1 menit bisa. Nah, 1 menit. Pokoknya udah dikirim. Ya. Pokoknya mau. Caranya berarti kan? Ya. Oh ya wes ya. Oke, semua lihat depan, kita lihat ada dua yang Liam. Spirit of Mary, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia di bidang politik. Di dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Namun sebaliknya, justru salah satu permasalahan politik di Indonesia yang masih kerap dilakukan adalah dengan adanya black campaign. Istilah black campaign sendiri digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan-kegiatan yang dikenai sebagai legal campaign dalam rangka menjatuhkan lawan politik. Yang termasuk black campaign biasanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, dan tindakan pidana pemilu. Hei, generasi penerus bangsa, jangan mau terus dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo, kita jaga selalu kedaulatan negara ini. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana upaya untuk memperkuat kedaulatan dalam bidang sosial budaya. Di sini kami akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu batik yang diklaim oleh Malaysia sehingga membuat pemerintah Republik Indonesia bertindak. Pada sekitar 2008 silam, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sikap Malaysia yang menyebutkan bahwa batik adalah warisan kebudayaan asli negeri jiran tersebut. Masyarakat Indonesia yang geram pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan batik sebagai warisan asli Indonesia ke UNESCO. Akhirnya, pada 9 Januari 2009, UNESCO resmi menerima pendaftaran tersebut dan melakukan pengujian tertutup pada 11 hingga 14 Mei 2009. Pada 2009, UNESCO resmi menetapkan batik sebagai warisan budaya terbesar Indonesia melalui sidang. Pada 2021 lalu, Wismor Malaysia 8 Jasmani menyebutkan bahwa batik berasal dari negaranya. Hal itu diungkapkan saat memberikan malam final Wismor Malaysia 2021 melalui aktivis Sarah terkait batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia termasuk warna yang akan juga disajikan. Oleh karena itu, saya mengucapkan kepada Anda bahwa saya mencintai Wismor Malaysia yang terdiri dari kain batik Malaysia. Pernyataan tersebut mampu mendapatkan kecaman masyarakat Indonesia. Jumlah saudara Indonesia mereka sadar bagi teman-teman Indonesia. Mana hal ini? Kita harus kebanyakannya bersama. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia juga dan kita yang harus juga dan negara Indonesia juga harus memperkuat dan mempertegas bahwa adalah Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan berdiri. Kita akan akhiri kegiatan kita hari ini dengan satu tepuk semangat, ya kan? NKRI, Harga mati. kurang mantap. NKRI, Harga mati. sekali lagi NKRI. Harga mati. Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke, kompak sekali. Terima kasih tadi Anda sudah membuat kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Secara keseluruhan saya akan simpulkan betul sekali bahwa kedaulatan itu memang harus kita pertahankan lewat hal-hal kecil, ya. Salah satunya adalah menaati tata tertib yang ada di sekolah. Sebagai generasi muda yang bebas narkoba, tidak minum minuman keras, dan menjadilah pemuda yang santun. Itu adalah salah satu upaya kecil bagaimana cara kita tetap mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia supaya tidak lagi kekayaan alam, kemudian politik apapun diintervensi oleh negara. Tepuk tangan untuk kita semua.
pertemuan kita hari ini silakan semuanya meringkas. Setelah meringkas, kemudian mejanya biar tetap seperti ini untuk kelas. Ya, karena nanti masih beberapa aktivitas sedang tapi semua ngomong sudah ada. Cek barang-barang pastikan tidak ada barang-barang yang berbeda. Siap. Berjalan. Saya stop memberikan